Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi ya pada channel ini ya. Eh, Sekarang kita akan sedikit berbagi lagi ya mengenai tutorial ya. Saya banyak membuat video mengenai tutorial. Oke, bagaimana caranya kita membersihkan eh, batang kimeng ya. Ini memang sudah saya agak bersihkan kemarin ya, sudah sekitar 2 kali ya saya bersihkan. Tetapi ini kurang gimana ya, kurang maksimal ya, karena masih ada yang seperti ini, masih ada yang agak kehitam-hitaman ya kalau kita lihat ya, beda dengan yang berada di sampingnya kalau kita perbesar ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kan masih ada hitamnya ya. Nah dan ini juga ada yang sudah bersih, sudah putih ya, kayak seperti ini. Pada batang utama juga masih ada sejenis hijau-hijau ya. Soalnya ini tidak saya beri kemarin, tidak saya beri itu kuasnya ya, kuas untuk menghilangkannya itu. Oke, jadi pada tutorial ini ya, pada tutorial pembersihan batang kimeng ini nanti akan saya beritahu bagaimana cara-caranya ya, agar hasil yang kita bersihkan ini lebih maksimal ya. Oke, hal yang pertama ya yang kita lakukan ialah ya, pertama-tama kita akan menspray ya, menspray batang kimeng dulu ya. Kita basahi ya pada permukaannya. Oke, sudah selesai untuk sprayan. Yang kedua yang kita lakukan adalah penyikatannya. Kita gunakan sikat kawat ya. Biasanya kalau di toko bangunan biasanya ada sikat ya. Sikat seperti ini terbentuk sama seperti sikat gigi juga, cuma ini agak besar ya. Ini namanya sikat kawat, biasanya banyak di toko-toko bangunan ya. Harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Sikatnya seperti ini. Kalau kita menggunakan, sebenarnya untuk penggunaan sikat gigi juga bisa ya, cuma kurang keras dia ya, kurang keras. Jadi untuk menarik kotoran yang lengket sekali itu agak susah. Jadi kita gunakan sikat ini, namanya biasanya orang nyambat sikat kawat ya. Soalnya buat membersihkan seng yang berkarat itu biasa kita lakukan penyikatannya ya. Jadi ini sikat kawat. Oke. Jadi setelah kita spray ya, lalu kita sikat seperti biasa aja ya, seperti ini. Nah, jadi dia bersih ya. Hal ini dilakukan ya untuk penyikatan, pembersihan ya. Paling bagus itu kita jangan terlalu memaksa tanaman ya agar langsung bersih, itu tidak bisa, tapi kita lakukan sedikit demi sedikit saja. Misalnya kita seminggu sekali kita lakukan penyikatan. Lama-lama nanti dia akan putih sendiri, nanti akan terlihat bersih ya. Nah seperti ini ya. Usahakan pembersihannya itu kita lakukan seminggu sekali ya, untuk mengerik yang biasanya bekas-bekas ini. Nah hitam-hitam seperti ini ya, biasa pada kimeng itu. Dan ini kalau kita membersihkannya, ini kalau sudah bersih itu ada nilai tersendiri ya bagi tanaman itu ya. Nah pada sela-selanya juga ya. Cuma sebenarnya paling bagus itu ketika pembersihan kita pruning aja dulu semua. Cuma ya asalkan kita sabar ya, cukup sabar ya, tidak di pruning juga tidak apa-apa ya. Cuma agak sulit kita dalam pembersihannya. Kalau seperti ini kita rutin kita lakukan ya di dalam penyikatan ya, seminggu sekali pada tanaman
kimeng kita itu biasa untuk 1 bulan itu sudah terlihat ya hasilnya. Batangnya itu sudah gimana ya, tidak seperti ya tidak seperti ini ya, ada hitam-hitamnya, ada anunya yang kurang bagus ya. Dan itu juga menambah nilai jual ya, soalnya batang kimeng kita itu tidak sama seperti tanaman yang sebenarnya tanaman yang buat hiasan anu ya, tapi sudah berubah ya, dari batangnya, dari apanya ya. Ini akan terlihat sangat jelas ya apabila kita lakukan ya. Habis itu sekitar 1 bulan itu sudah terlihat hasilnya ya. Jadi kita dalam 1 bulan itu ada 4 kali ya, untuk 4 kali melakukan penyikatannya ini. Jadi seperti ini saja ya. Nah seperti ini. Dan untuk agar kita enak dalam penyikatan ya, misalnya dalam satu ini ya, satu batang ini dulu kita selesaikan, atau batang utamanya dulu yang kita sikat ya, baru perantingan, atau perantingan dulu juga tidak bisa, yang penting satu-satu kita pilah ya. Seperti ini kan, saya satu dulu ini ya. Nah biasa sampai ke sini saya. Nah jadi kita tidak tidak akan lupa ya pada ranting atau dahan yang sudah kita sikat ya. Ini sudah saya sikat ya. Ini yang sikat saya yang ke penyikatan yang kedua ini. Soalnya yang pertama itu lebih kotor lagi ya daripada ini. Ini fungsinya ya, selain membersihkan pada batangnya, ini juga akan membuka pori-porinya ya. Nah seperti ini. Nah dia kan jatuh lah seperti ini kan, ada air yang jatuh nih berwarna agak keruh ya. Nah seperti itu. Nah itu berarti batang kimeng kita itu ada kotorannya ya. Nah jadi sudah mulai tampak beda dia, walaupun tidak secara menyeluruh ya, tidak secara terlihat sekali ya, cuma sudah mulai anu ya, dia mulai terangkat dia. Oke, jadi seperti ini kita lakukan ya sampai habis. Dan ini saya skip saja soalnya ya cuma sekedar penyikatan. Habis itu lagi ada ini kan yang kedua penyikatannya ya. Yang ketiga tekniknya lagi. Oke, saya stop dulu. Oke, ini sudah kita sikat ya, sudah kita spray juga ya. Dan yang perlu kita ketahui adalah alat sikatnya seperti ini ya. Ini namanya sikat kawat ya. Tetapi kalau dulu sih ini yang sabutnya ini dari kawat ya, kawat kecil ya. Tapi sekarang itu diganti kebanyakan seperti ini yang beredar di pasaran, kayak sapu juga ya, kayak sapu yang biasa kita gunakan itu, tetapi ini yang kecil, jadi lumayan agak keras juga ya. Dan ini sangat cocok ya, ini dari plastik ya, sangat cocok ini buat menyikat bonsai ya, batang bonsai, daripada kita gunakan sikat gigi ya, karena sikat gigi itu kan lebih halus, jadi tidak bisa dia membuang keraknya ini, membersihkan keraknya itu ya. Nah jadi seperti ini sudah kita spray ya, habis kita sikat satu batang, kita sikat habis itu langsung kita spray, jadi turun dia. Jadi seperti itu. Nah setelah ini ya, setelah kita lakukan spray, kita biarkan dulu ya, dia agak kering ya, biasanya sih kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit baru kita sikat lagi, tapi menyikatnya tidak menggunakan air lagi, cuma langsung aja kita sikat. Nah yang penting kita tunggu aja dulu lah, sekitar kurang lebih 15 menit baru nanti kita sikat. Oke.
Oke, jadi setelah 15 menit ya, biasanya sih 15 menit dia sudah kering ya. Tapi tadi berhubung hujan tadi ya, ketika menunggu kering itu sangat lama sekali ya, sekitar berapa jam itu, ada 3 jam dia baru kering ini pada dahannya ini tadi. Jadi ya sudahlah, biasanya saya lakukan itu di hari yang cerah. Tadi rupanya mendung hujan, jadi agak lama ini keringnya ya. Kalau sudah seperti ini tidak terlalu kering sekali ya, masih agak gimana ya, masih dingin pula batangnya ya. Kalau sudah seperti ini ya, nah, baru kita lakukan penyikatan lagi ya. Di waktu ini sudah kering ya, cuman ini masih agak gimana ya, pokoknya bentuknya seperti inilah, masih agak dingin ya. Jadi baru kita lakukan penyikatan lagi ya, seperti ini ya. Jadi dia nanti akan rontok ya, akan rontok sendirinya. Cuma kita jangan terlalu keras juga menyikat ya, yang seperti yang saya katakan tadi ya. Jangan terlalu memaksakan terhadap pohonnya ya. Yang penting kita rutin saja menyikat, nanti dia akan sedikit demi sedikit akan bersih ya. Nah ini sudah mulai rontok ya, ini pada tanahnya juga sudah terlihat ya, ini berjatuhan ya. Jadi seperti itu ya, habis kita semprot, kita sikat ya dalam keadaan basah, kita semprot lagi. Habis itu terakhir kita semprot semua, kita dinginkan. Nah habis itu ketika sudah agak mengering dia ya, seperti ini kering, baru kita lakukan penyikatan lagi dalam keadaan kering. Jadi dia benar-benar bersih nanti. Nah seperti ini ya. Jadi makanya kadang kita lihat ya di foto-foto di mana itu bentuk kimeng, kadang itu kok bisa batangnya itu bersih ya, putih, tidak seperti ibaratnya kimeng kita ya, kok batangnya seperti ini ya. Nah itu dikarenakan dia rutin membersihkan batangnya ya, menyikat. Nah ini pun nanti habis kita sikat, nah terakhir kita ada satu bahan lagi yang kita oleskan ya habis ini ya. Jadi kita sikat seperti ini. Nah ini sudah terlihat sudah mulai memutih ya. Ini sudah kedua kalinya cara ini ya. Minggu sebelumnya saya sudah sikat untuk yang pertama, itu sangat kotor sekali ya, bahkan banyak yang jatuh. Ini yang kedua ya, minggu kedua yang saya lakukan ya. Apalagi kalau itu sudah yang seperti saya katakan tadi ya, kalau sudah sebulan itu sangat terlihat sekali ya perbedaannya. Apalagi kalau kita foto dari awal ya sampai akhir, wah itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Nah dia rontok seperti ini ya. Jadi terlihat putih lama-lama nanti. Yang bekas ini ya, ini kan kita program ya, kita kawat. Bahkan yang ini pun tidak saya lepas kawatnya ya. Ini soalnya ini masih belum gimana ya, masih belum maksimal lagi. Kalau saya sih tidak saya lepas dulu saat membersihkan ya, soalnya saya biarkan agar mengurangi gimana ya, supaya tidak terlalu lah. Nanti kalau ini sudah selesai, baru yang ini lagi, yang bekas kawat ini kita bersihkan ya. Oke ya, jadi seperti ini ya. Ya saya seperti biasa saya skip, saya sikat semua, baru nanti terakhirnya kita ada satu bahan yang kita oleskan lagi. Oke ya, ini tadi habis kita sikat ya, jadi sudah mulai berkurang dia ya. Nah bahkan ini banyak yang rontok di bawahnya ya. Nah seperti ini adalah kotorannya ya, yang masih melekat ya. Cuma kesulitannya kadang kita berada di kalau akarnya banyak seperti ini ya,
kesulitan kita menyikat pada bagian dalamnya ini, pada bagian batang utamanya ya, soalnya ada akar gantung ya. Oke, tapi itu tidak, ibaratnya kita pelan-pelan saja ya, jangan terlalu memaksakan. Pohonnya nanti dia akan bisa stres ya, tapi lambat laun dia juga akan bersih ya. Yang penting kita lakukan sedikit demi sedikit, akhirnya dia akan bersih dengan sendirinya ya, berjalan dengan waktu ya. Oke, bahkan ini yang di dalam juga masih belum kering sekali, makanya ini agak susah ya untuk dibersihkan, masih agak basah ya. Tidak seperti ini memang si cuma sudah kering, jadinya enak kita ya. Batangnya kan kita spray, jadi agak lunak, jadi enak untuk disikatnya ya. Jadi setelah ini ya, setelah selesai ini, terakhir yang kita lakukan adalah supaya batangnya ini bersih lagi. Jadi kita sediakan ini, yang pertama adalah air ya. Kita sediakan air di gelas seperti ini ya. Ini gelas plastik saja, soalnya kan habis kita pakai nanti kita akan buang juga, dengan airnya sedikit. Dan juga bahannya ya, yang kedua itu adalah fungisida ya, fungisida serbuk ataupun cair, terserah saja. Ini sebagai bisa dikatakan sebagai pemutihnya juga, bisa juga sebagai anti jamurnya juga ya. Jadi dia nanti ya, yang membuat kotorannya ini ya jadi lengket seperti ini, itu dikarenakan, kalau menurut saya sih dikarenakan jamur juga, sehingga dia susah untuk lepas ya, lepas yang hitam-hitamnya ini ya, itu susah ya. Apalagi kalau biasanya itu ada, entah itu jamur entah itu apa ya, yang berwarna hijau itu terlihat seperti ini ya. Nah ini, pada biasanya seperti ini dia warnanya, makanya itu agak kotor ya. Tapi kalau kita beri fungisida itu gimana ya, batangnya ini lebih bagus lah, bahkan agak berwarna putih ya. Jadi untuk minggu kedepannya lagi nanti kita bisa lebih bersih lagi dari ini ya. Oke, jadi kita campurkan. Untuk pencampurannya ya, pencampurannya fungisida ini ya secukupnya ya, sekiranya agak kental, dan itu bisa kita lakukan penguasan nanti pada batangnya ini ya, seperti orang ngecat nanti ya. Oke, ya ini sudah saya campur ya, jadi fungisidanya ke air ya, jadi agak kental ya seperti ini ya. Ya kita kira-kira aja secukupnya aja ya, sekiranya seperti cat ya. Oke, nah seperti ini tingkat kekentalannya ya. Nah jangan terlalu kental juga ya, jadi supaya tidak overdosis ceritanya. Oke, ya, baru kita oleskan ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi nanti dia sudah di saat membersihkannya lagi nanti kita enak ya. Oh ya, untuk setelah penyikatan dalam keadaan kering, entah itu kita semprot lagi menggunakan spray, menggunakan air biasa juga tidak jadi masalah ya. Kita spray pakai air biasa bisa juga, atau tidak usah kita spray, langsung kita cat seperti ini juga tidak jadi masalah ya. Cuma alangkah bagusnya itu sebenarnya di spray lagi ya. Cuma ini cuaca di sini sangat gimana ya, namanya habis hujan dingin, nanti agak lama ya untuk pengeringannya, jadi saya langsung saja. Oke, nah jadi seperti ini ya. Oke, jadi saya skip lagi ya biar cepat. Yap, jadi seperti ini ya yang sudah kita lakukan setelah kita lakukan pengecatan pada batangnya dengan menggunakan fungisida ya, yang kita encerkan, habis itu kita kuas. Ini sebenarnya gimana ya, secara anunya ini nanti ya, habis sudah seminggu kemudian nanti kita sikat lagi, nanti dia lama-lama akan memutih dengan sendirinya ya pada batangnya itu.
Oke, jadi ini saya kuas ya sampai ke apa namanya, ke perantingannya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini jadi kalau untuk penyiraman ya, setelah kita kuas ini kan kita nunggu kering dulu ya. Setelah kering, kalau itu mau disiram ya silahkan disiram. Cuma namanya kita nyiram bonsai kan tidak seperti tanaman yang lain yang langsung kita tumpah airnya. Kita kan pasti pakai itu yang alat penyiram itu. Jadi turunnya itu seperti air hujan itu kan. Jadi tidak terlalu menghapus dari kuas yang kita bikin ini ya. Nanti juga untuk fungisida yang mengering ini nanti secara berangsur-angsur juga akan hilang sendirinya ya. Jadi seperti ini jadinya ya. Oke, setelah kita lakukan nanti setelah ini ya, apabila kita menyikatnya lagi nanti akan lebih mudah lagi. Soalnya ini sudah saya lakukan ya. Kemarin itu sudah saya beri ini, habis itu kita sikat, jadi tidak sekeras yang pertama kali ya. Bahkan sampai terkelupas kemarin pertama kali karena saya juga masih dalam tahap pembersihan, jadi ya agak sedikit luka ya. Tetapi bukan berarti memaksakan ya, kita jangan terlalu memaksakan tanamannya, nanti tanamannya juga bisa stres juga ya. Jadi kita pelan-pelan saja semampu dia ya, semampu tanamannya itu untuk menghilangkan bekas luka. Tapi berjalan dengan waktu nanti ya dia akan bisa bersih sendiri. Oke, jadi sampai di situ dulu tutorialnya ya, cara membersihkan batang kimeng ya. Kalau kita review kembali ya, mulai dari penyepraian, habis itu kita sikat ya. Setelah kita sikat, kita spray lagi, kita diamkan ya. Tunggu kering, baru pas sudah kering baru kita sikat lagi sekali lagi. Nah, setelah kita sikat yang kedua kali, entah itu kita langsung spray bisa atau tidak kita spray juga bisa ya. Habis itu baru kita lakukan ini pengolesan ya, fungisida ya, pengolesan fungisida yang kita encerkan ya. Lalu kita ya seperti mengecat ini. Habis itu kita diamkan, tunggu kering, lalu minggu depan baru kita lakukan penyikatan lagi. Itu dilakukan kurang lebih ya setiap 1 minggu sekali. Jadi pas sudah 1 bulan nanti baru kelihatan hasilnya yang lebih jelasnya seperti apa bersihnya. Oke, sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik, komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungannya dengan tanda like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.